Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas soal KBF Kimia Dasar 2 yang KBF pertama ya tahun lalu. Sebentar. Kita mulai ya pembahasan soalnya. Nah, di sini ada 3 soal ya teman-teman. KBF-nya mencakup materi sifat fisik larutan. Ini yang soal pertama. Yang keduanya kinetika. Dan yang ketiganya kesetimbangan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini ada senyawa garam LaCl3 yang lantanum 3 klorida. Lantanum itu sesuai namanya, dia masuk ke golongan lantanida, salah satu unsur transisi dalam. Oke. Eh, yang A ini, yang dimintanya hitung titik didih larutan garam LaCl3 ini. Oke, berarti ini sifat koligatif yang berkaitan yaitu kenaikan titik didih. Kenaik titik didih larutan kita lambangkan dengan TB ya. Untuk mencari TB berarti kita harus menjumlahkan titik didih pelarut murni yaitu si airnya ini dan delta TB-nya. Itu berarti kita cari delta TB-nya ya di soal ini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini senyawa yang digunakan itu LaCl3 berarti dia kan garam, yang mana garam itu termasuknya larutan elektrolit kuat didukung dengan statement bahwa garam ini katanya terdisosiasi sempurna dalam air. Berarti di sini derajat disosiasinya 100% atau alfanya sama dengan 1. Kalau kita masukin ke rumus faktor Van Hoff ya, I sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. Nah, jadi alfanya di sini 1. Nah, terus N-nya itu apa? N-nya itu adalah berapa jumlah ion yang dapat terurai dari senyawa ini gitu. Ada 4 ya. Karena kalau dia terurai jadinya La3 plus tambah 3Cl min. Jadi 1 tambah 4 min 1 kali 1. 1 tambah 3 jadinya 4. Nah, delta TB-nya ini persamaannya ya KB. KB itu yaitu konstanta molar kenaikan titik didih kali molaritasnya. Dan jangan lupa karena LaCl3 larutan elektrolit berarti kita tambahkan I ya. Tinggal masukin angka-angkanya. KB-nya 0,512. Itu satuannya Kelvin kilogram per mol. Kilogram per mol kan artinya sama aja kayak per molal ya gitu. Nah, di sini mau kita pakai Kelvin atau Celsius untuk si delta T itu nggak masalah ya karena kan perubahan bukan suhu yang sebenarnya terukur. Jadi itu kita tulis satuannya Kelvin per molal. Nah, ini yang molalnya dulu yang perlu kita cari ya. Rumus molaritas kan mol per kilogram pelarut. Berarti di sini molnya mol si zat larutnya ya. Garam LaCl3-nya 0,2453 gram. 245,26 ya mm-nya. Jangan lupa tulis satuannya, biasakan. Nah, ini baru dibagi dengan 10 gram air tuh berarti kita ubah ke kilogram jadi 0,01 kilogram ya. Gitu. Kali 4.
Harusnya angkanya bagus ya ini. Berapa tuh hasilnya? Jadi 0,2. Tunggu, kayaknya ada yang salah tulis. Bentar. Hmm. 10 gram air tuh berarti 10, atau dikangkapin dulu ya kayak gini. Nah, 1000 gram per kilogram. Oh ya udah benar, sorry sorry. Jadi ini 0,1 0,01 kilogram ya, kali 4. Jadi hasilnya 0,2. 2048 atau kita bulatin ya, 2,205 Kelvin gitu. Berarti kita udah dapat delta TB-nya, kita tinggal jumlahin sama titik didih air normal ya, 100 derajat Celcius. Ini akhirnya jadi 0,205 Celcius pun nggak masalah ya, karena kan satuannya sama. Jadi hasil akhirnya 100,205. Yang B, jika diketahui rho-nya itu sekian, 1,204. Hitung konsentrasi molar dari LaCl3. Oke, berarti ini kita diminta untuk mengonversi satuan konsentrasi ya dari molaritas ke molaritas. Bedanya kan hanya di penyebutnya aja ya. Karena kalau molaritas itu kan berat mol per liter. Berarti N per V ya. Sedangkan kalau mol tadi kan mol per kilogram gitu. Berarti kita harus mengubah dari massa larutan menjadi volume larutan gitu. Nah, massa larutannya berapa di sini? Nah, harus kita tambahkan dulu ya, berarti massa zat larut ditambah massa pelarutnya yaitu air. Jadi 0,2453 tambah 10 gram air berarti jadi 10, ya, 10,2453 gram. Tuh. Dan berarti volume larutannya bisa kita cari dari hubungan rho ya. Karena rho sama dengan M per V berarti V-nya V larutan sama dengan massa larutan per rho. 10,2453 per rho-nya 1,024. Ini angkanya bagus ya, gram per mili. Jadi 10 mili ya, karena angkanya sesuai itu. Nah, udah deh. Ini kalau diubah ke liter kan jadinya 0,01 liter. Jadi di sini kita masukin kayak tadi kan. Nah ini 0,2453 gram, 245,26. Hmm. Oke, jadinya 0,1.
Nah, yang C, tentukan tekanan osmosis larutan tersebut. Rumusnya tekanan osmosis P sama dengan MR T kali I. Jangan lupa ada I-nya karena kan larutan elektrolitnya. Tinggal masukin aja angka-angka yang sebelumnya. Kan ini udah dapat juga ya dari jawaban sebelumnya. Molar itu kan mol per liter. Jadi nanti liternya bakal kecoret dengan satuan liter yang ada di tetapan gasnya ini. Kita pakai yang 0,082 ya, karena kan di sini ada satuan tekanannya yang bakal jadi jawaban dari soalnya. Jangan lupa dibiasakan juga tulis satuannya, I-nya juga. Oke, itu tinggal dihitung ya. Dapat hasilnya jadi 9,84 ATM. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini tentang kinetika kimia. Nah, tabel berikut menunjukkan data percobaan kinetika dari penguraian atau dekomposisi SO2 CO2. Kayaknya namanya sulfonyl klorida ya, kalau nggak salah. Ya, oke, biarinlah. Yang A itu ditanya hukum laju reaksi dari penguraian tersebut. Nah, pasti bentuk jawaban hukum laju itu selalu kayak gini ya. R sama dengan K, K itu kan tetapan atau konstanta laju, dikali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan sesuatu. Reaktannya kan hanya ada satu. Nah, pangkatnya ini berapa? Gitu. Ini kan order reaksinya ya, si X-nya ini. Nah, kita biasanya untuk menentukan order, kan kita memvariasikan konsentrasi reaktan, nanti akan berpengaruh ke laju reaksinya ya. Sedangkan di soal ini, kita tahu kaitannya antara waktu dan konsentrasi, bukan dengan laju gitu. Nah, tapi kalau kita lihat trennya, coba perhatikan setiap penambahan 500 menit, nah konsentrasinya kan jadi gimana nih? Jadi setengahnya ya dari yang sebelumnya. Itu berarti ada informasi tersirat ya dari sini bahwa itu tuh adalah waktu paruhnya 500 menit. Nah, perlu dipahami juga ya kalau trennya kayak gini, jadi setiap peningkatan waktu yang teratur, konsentrasinya menjadi setengahnya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari reaksi order satu ya. Jadi di sini jawabannya ordernya satu. Satunya nggak usah dituliskan. Jadi bentuk hukum lajunya seperti ini. Oke, kita jawab yang kedua. Berdasarkan data pada tabel di atas, tentukan waktu paruhnya kalau konsentrasi konsentrasi awalnya dijadikan 0,08 molar gitu. Sedangkan kan ini di awalnya 0,1 molar. Nah, tapi kalau orde satu, apakah konsentrasi awal berpengaruh ke waktu paruh? Nah, untuk menjawab ini mungkin sebelumnya kita harus tahu dulu yang namanya persamaan laju terintegrasi. Jadi ini adalah persamaan yang menghubungkan antara konsentrasi reaktan dengan waktu dalam suatu reaksi kimia. Jadi terhubung antara konsentrasi dengan waktunya. Terhubung ya, terintegrasi. Kayak kalau teman-teman pernah naik Transum di Jakarta gitu. Nah, misalkan ada KRL, ya kan ada MRT, LRT gitu. Kan ada salah satu stasiun KRL gitu ya yang terhubung dengan stasiun LRT gitu. Itu stasiunnya udah terintegrasi. Misalkan di stasiun Cawang gitu dengan LRT Cikoko misalnya gitu.
Jadi kalau dalam konteks kinetika itu ya yang tadi integrasinya antara konsentrasi dengan waktu. Nah, kita tahu kalau untuk orde 1, persamaan laju terintegrasinya adalah kayak gini ya. Oke, tapi aku nggak akan bahas ini munculnya dari mana. Gitu. Ini langsung persamaan jadinya aja. Nah, mungkin kita coba turunkan persamaan ini menjadi eh, persamaan waktu paruhnya. Maknanya waktu paruh itu apa? Nah, ini ya. Konsentrasi A pada waktu tertentu, AT, sama dengan setengah A0. Setengah dari konsentrasi awalnya. Nah, berarti kita substitusikan AT-nya itu dengan setengah A0. Kan kayak gini ya. Kalau udah disubstitusikan gitu, T-nya jadi notasinya gini, T setengah. Nah, kemudian eh, KT setengahnya pindahkan ke kiri biar jadi positif. Ln A0 min ln A0 per 2. Kalau pengurangan ln itu kan jadinya sifat pembagian ya. Nah, A0 per A0 per 2. Jadi apa? Jadi habis ya A0-nya. Jadi tinggal ln 2. Nah, gitu. Jadi rumus waktu paruh untuk orde pertama adalah kayak gini. Ln 2 per K. Oke, gitu aja. Jadi lihat di persamaannya. Konsentrasi awalnya berpengaruh nggak? Nggak ada ya, karena di sini kan nggak ada A0 gitu. Kalau untuk waktu paruh orde 0, itu baru ada si A0-nya. Kalau nggak salah rumusnya gini deh, A0 per 2K ya. Coba di cross check lagi. Kalau orde 2, S setengah sama dengan 1 per KA0. Kayak gitu ya. Jadi kalau di orde 0 kan sama orde 2 berpengaruh ya konsentrasi awalnya. Sedangkan di orde 1 enggak. Nah, ini yang jadi mendasari eh, diterapkannya orde 1 ini di reaksi-reaksi peluruhan radioaktif gitu. Di kimia inti. Kalau di kimia inti itu semua persamaan laju terintegrasinya pasti pakai orde 1 ya. FYI. For your information kalau belum tahu. Kayak kita balik lagi ke soalnya. Berarti ini jawabnya gimana? Kan konsentrasi awalnya nggak berpengaruh. Ya udah, berarti tes tengahnya ya tetap seperti yang awal aja. 500 menit. Mungkin bisa dikasih alasannya ya, kayak nggak ujuk-ujuk kayak jawabannya cuman kok ini doang sih gitu. Karena pada orde 1 waktu paruh tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal gitu. Itu aja alasannya. Simple. Oke, nah kita lanjut ke yang C-nya. Berarti yang C tinggal dibalik nih. Kita nyari dari persamaan ini K-nya berapa gitu. Tetapan lajunya berapa. Ya udah tinggal kita balik aja kan. K sama dengan ln 2 per K. Jadi ln 2 per 500 menit. Jadi jawabannya 1,386 kali 10 pangkat min 3. Satuannya menitnya kan di penyebut ya. Berarti ini per menit. Oke gitu aja. Mudah kan ya? Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Ini tentang kesetimbangan. Kita punya persamaan reaksinya. Kayak kita tulis ulang. 2H2S gas
Kalau dalam bab kesetimbangan ini sangat direkomendasikan untuk tetap selalu menuliskan fasanya ya, supaya kita bisa nyadar fasa mana yang harus terlibat dan nggak terlibat dalam persamaan dalam reaksi. Tentukan nilai Kp dari reaksi ini. Kalau diketahui ada tekanan awal dari dua reaktannya ya, H2S dan O2. Ini kita pakai pengerjaannya pakai cara MRS gitu ya, mula-mula bereaksi dan setimbang. Masukin data-data yang kita tahu, kayak volume wadah 10 liter, gas H2S-nya 2 atm di awal, O2-nya 4 atm, dan pada kesetimbangan diperoleh uap air dengan tekanan parsial 0,6 atm. Oke, dari soalnya ditanya Kp gitu. Kp, berarti kita tuliskan dulu notasinya ya. Berarti tekanan yang ada di produk, oh ya, karena kita mau nyari Kp, berarti hanya melibatkan senyawa yang berfasa gas. Ini ada fasa solid, jadi ini nggak usah kita peduliin gitu, abaikan aja. Kp berarti tekanan produk pH2O jangan lupa dipangatin koefisiennya per tekanan yang reaktan pH2S kuadrat PO2. Oke. Tapi ini kita harus pakai angka-angka yang ada pada keadaan kesetimbangan ya. Jadi kita ini cari tahu dulu, nah ini berapa gitu. Di 0,6 di sini, naikin ke atas ya. Pasti kan sama dong 0,6. Gak mungkin beda. Nah, kemudian geser ke sebelah kirinya. Gimana caranya? Ya dengan perbandingan koefisien. Karena kan menurut hukum Avogadro ya di sini berarti konsep stoikiometri. Perbandingan tekanan itu sebanding dengan perbandingan koefisien dari reaksinya. Berarti kalau di O2 ini kan bakal minus ya. Minusnya itu 1/2-nya dari 0,6. Jadi min 0,3. Jadi 3,7. Yang H2S-nya sama-sama 2 ya koefisiennya. Jadi minnya 0,6. 1,4 atm. Ya, tinggal masukin ke sini yang udah kita tulis. 1,4 kuadrat. P itu hasilnya tanpa satuan ya, sama juga kayak KC. Dapatnya jadi 0,0496. Oke, lanjut yang B. Tentukan tekanan total saat keseimbangan tercapai. Ya kan kita udah punya di sini angka-angkanya ya, tinggal dijumlahin aja. Selesai. P total berarti sama dengan pH2S tambah PO2 tambah pH2O. Di 5,7. Terlalu baik nih soalnya. Dapat 10 poin. Oke, terus yang C. Oh, udah terakhir ya ini. Oke. Jadi ini tentang pergeseran kesetimbangan ya menurut asas Le Chatelier ya. Tulisnya kayak gitu.
Ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi pergeseran setimbangan ya. Pertama itu konsentrasi, yang kedua tekanan atau volume, yang ketiga suhu atau temperatur. Nah, tekanan atau volume ini diasumsikannya sama ya, karena kan mereka saling berbanding terbalik. Kalau tekanan diperkecil, berarti volume wadah akan diperbesar. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini, kita jawab. Tekanan diperkecil, berarti kan volumenya bertambah. Nah, kalau volume bertambah berarti kesetimbangannya bergeser ke arah ruas dengan koefisien yang gasnya itu lebih besar gitu. Ingatnya gitu aja sih. Volume sebanding dengan koefisien. Di persamaan reaksi tadi berarti yang ruas yang punya koefisien gas lebih besar yang mana? Ini abaikan ya 2S-nya. Jadi sini 2 sama 1, sedangkan yang kanan ini hanya 2. Berarti yang lebih besar yang ke kiri atau ke reaktan. Kalau teman-teman mungkin ada yang jawabnya ke kiri gitu. Sebenarnya bukan salah ya, tapi akan lebih tepat kalau kita menyebut kiri itu reaktan gitu dan kanan itu produk. Karena kalau di konteksnya kesetimbangan kan nggak bakal selalu yang berkurang itu di sebelah kiri ya. Nah, kiri itu perannya sebagai apa gitu? Kiri itu sebagai reaktan. Karena kan bisa aja yang berkurangnya di kiri atau ruas kanan kan gitu. Jadi kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, oke? Dan ini mau gas kalau mau gas oksigen ditambah berarti biasanya kemana gitu. Nah ini berarti kalau mau kaitannya dengan konsentrasi. Kalau konsentrasinya si oksigen ini kita tambah gitu. Jadi makin banyak kan di kiri di reaktannya. Di reaktan ini suatu saat keadaannya bakal jenuh. Jadi harus dipindahin ke seberangnya gitu. Jadi jawabannya ke arah produk. Jadi gitu ya, kayak prinsipnya kayak neraca gitu. Kalau kebanyakan di salah satu sisi, jadi kita harus operin ke sebelahnya gitu supaya tetap seimbang kembali gitu. Dan sebaliknya, kalau yang di sisi reaktan atau di sisi kiri ini berkurang gitu, makin sedikit, kita harus mengkompensasi kekurangan itu. Jadi keseimbangannya geser ke sini gitu. Jadi ini jawabannya ke arah produk. Oke, sudah selesai ya. Nah, mungkin cukup sekian yang pembahasan soal kali ini. Nanti akan kita lanjut di video berikutnya untuk yang pembahasan KBF yang tanggal 21. Oke, sekian ya teman-teman. Terima kasih.